Shalom semuanya. Sekarang kita belajar di Matius pasal ke-5. Hari ini kita baca di ayat ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kandang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kata Tuhan adalah, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Setahu kita, akhir-akhir ini banyak orang berusaha menjadi garam dan menjadi terang. Kalau garam atau terang, kalau kita berusaha menjadi begitu, tidak akan bisa menjadi garam atau terang. Terang itu mempunyai cahaya, garam mempunyai rasanya. Tidak sama sekali ada yang bisa mengasingkan kecuali garam sendiri. Seperti bagaimanapun berusaha batu itu menjadi garam, itu tidak akan berhasil. Bagaimanapun kegelapan bercahaya terang, tetapi tidak akan menjadi terang. Jadi Tuhan Yesus berkata apa? Kamu adalah garam dunia. Iya, garam ini apa? Bisa mengasingkan makanan dan memblokir sesuatu yang membusukkan. Dan kalau ada seseorang yang seperti garam, pasti akan terasa di dalamnya. Siapakah yang adalah terang? Di mana saja dia berada, tidak sama sekali ada kegelapan di situ. Karena banyak orang mempunyai cara pola berpikir agamawi. Jadi kalau kata Tuhan, kamu adalah garam dunia atau terang dunia, tetapi kita berusaha menjadi garam atau terang. Tapi sungguh Tuhan tidak berkata bahwa kamu harus menjadi terang. Tetapi katanya, kamu adalah terang dunia. Setiap saat saya membaca Matius, apa yang saya terharu adalah sebelum Tuhan Yesus datang di bumi ini, sudah ada banyak hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam bumi ini. Mereka sendiri menyampaikan firman yang baik kepada orang. Tetapi pada saat kita membaca Matius, memang kita tidak bisa merasa suara Yesus, tapi bisa melihat dan mendengar firman Tuhan sesungguhnya. Yang penting adalah Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Dan apa artinya di sini kamu adalah garam dunia? Ini tidak berarti Tuhan suruh kita menjadi garam, tetapi kita sudah menjadi garam tetapi masih belum tahu sendiri. Jadi menerangkan, memberitahukan bahwa kita sudah menjadi garam. Untuk menjadi garam dan menyadari bahwa dia sendiri sudah menjadi garam itu sudah jauh berbeda. Ada yang cerita dongeng anak-anak kecil. Ada yang cerita dari bebek sama angsa putih. Dibandingkan angsa putih, bebek itu kelihatannya jelek sekali. Dan anak angsa putih baru dilahirkan, dan kelihatannya yang lain-lain burungnya indah sekali, tetapi dia sendiri kelihatannya jelek dan
dibenci oleh yang lain. Satu ketika dia datang sebuah danau dan di samping ujungnya melihat banyak angsa putih main-main di sana. Dan dia pikir apa? Oh, mereka adalah indah sekali. Kami mau bergabung dengan dia. Apakah saya bisa main samanya? Tetapi dia hanya tertinggal di ujung saja. Lalu mereka datang dan berkata, wah, angsa putih ini indah sekali, cantik sekali. Dan seekor angsa putih yang ujung itu adalah cantik sekali. Dan yang ini berkata, siapa yang bermaksud itu? Dia tidak sama sekali sangka bahwa ini bermaksud kepadanya diri, kan? Jadi anak-anak kecil berkata, iya, angsa putih yang ujung itu adalah cantik sekali. Dan dia melihat sekelilingnya, dia sendiri ada di situ. Dan lalu dia dapat melihat, mencerminkan diri di muka air lalu terkaget. Dia sudah menjadi angsa putih yang cantik sekali. Sudah pernah dengar cerita seperti ini, kan? Nah, seperti cerita-cerita dongeng ini, awalnya dia sendiri bukan bebek, tetapi seekor angsa putih. Tapi pada saat dia masih kecil, anaknya, dia kelihatannya jelek, tapi jadi dianggap sepi. Tapi pada saat dia menjadi besar, diperbarui angsa putih yang indah, cantik sekali. Seperti itu, kita manusia adalah orang-orang yang jahat, kotor sekali. Tetapi seperti orang-orang berkata, angsa putih itu adalah cantik sekali. Seperti begitu, tiba-tiba Tuhan Yesus satu ketika berkata, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Ini hal yang heran sekali, ya kan? Oh ya Tuhan, aku bukan garam. Tuhan, aku bukan terang. Memang kita akan menjawab kepada Tuhan begitu. Tetapi kalau kita baca Matius pasal ke-5, dari sana Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang berduka cita berbahagialah. Dan dia berkata tentang ke-8 kebahagiaan, berkat. Dan mereka ini semua menerima semua berkat ini dengan iman dalam hati mereka. Jadi, mereka semua pada saat mereka mendengarkan dan menerima firman Tuhan dalam iman, yang heran adalah mereka sudah menjadi terang dunia dan garam dunia. Jadi orang-orang ini, untuk mereka menjadi orang-orang yang rohani, kudus dan baik, dan kiranya mereka, aku harus melakukan sesuatu, kiranya manusia kita, kan? Tapi kita tidak akan menjadi garam dengan cara begitu. Untuk kita menerima Tuhan di dalam tubuh kita, kita berkata, siapa yang menerima dan menerima percaya kepada namanya. Artinya apa? Seseorang yang menerima firman Tuhan dan menerima dengan iman, mereka adalah Tuhan akan memberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Saya mau menjelaskan sekali lagi. Satu ketika Tuhan Yesus datang di kolam Bethesda. Di sana dia bertemu seorang yang sakit 38 tahun. Lalu dia datang mendekatinya dan bertanya, apakah maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu, ya Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Lalu kata Yesus apa? Kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan ini kata Yesus, kan? Pada saat orang ini menerima firman Tuhan,
Ini adalah saling obrol sama Yesus dengan orang sakit 38 tahun. Dan Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Dan orang ini menjawab, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila air mulai goncang. Tapi Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini maksudnya apa? Kalau kamu berdiri, bisa berjalan. Ini maksudnya. Maksud Tuhan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Artinya Tuhan telah memberi kekuatan untuk dia berdiri dan berjalan. Kalau tidak, Tuhan tidak sama sekali berkata begitu kan? Nah, di sini apa yang terjadi di antara Yesus sama orang sakit 38 tahun ini adalah kedua pendapat saling tengkar. Tuhan Yesus berkata, kamu bisa berdiri dan berjalan. Coba bangun dan berjalan. Ini kata Tuhan kepadanya. Tetapi yang sakit itu bilang apa? Dia tidak berpikir begitu. Aku tidak bisa berjalan. Aku tidak bisa jalan. Kakiku telah kering. Aku sudah berusaha berdiri, tapi sudah tidak berhasil. Aku tidak bisa berjalan. Ini pendapat, pikiran orang sakit itu. Jadi apa yang orang sakit ini memilih adalah untuk dia menerima firman Tuhan, Yesus, dia harus membuang pikiran yang dia mempunyai. Aku sudah sakit selama 38 tahun. Sudah sakit lama sekali. Aku tidak bisa berjalan. Saya sudah berusaha banyak sekali untuk berdiri, tapi semuanya sudah tidak berhasil. Walaupun ada hujan atau yang lain, saya tidak bisa bergerak. Kalau ada goncang air, masuk ke situ. Ini adalah pendapat, pikiran dari orang sakit itu. Jadi apakah dia tetap menjaga simpan pikiran ini atau membuang dan terima firman Tuhan Yesus? Ya, orang sakit ini harus pilih satu dari duanya. Kalau orang sakit ini tetap menyimpan pikiran diri sendiri, ya Tuhan, katamu bagus, tapi aku tidak bisa berjalan. Ya, kalau saya bisa berjalan, bagus sekali kan? Aku pun ingin berjalan, tapi aku tidak berhasil. Apakah Anda sudah lihat kakiku? Kalau dia tetap mengatakan pikiran diri sendiri, dia tidak akan terima firman Tuhan Yesus. Tetapi kiranya dia, ya Tuhan Yesus itu berkata apa? Berjalan kan? Aku ini memang tidak bisa berjalan. Bagaimana mungkin saya bisa berjalan? Tapi kalau Tuhan Yesus berkata, bangun dan berjalan, mungkin saya bisa berjalan. Sampai sekarang saya ikut pikiranku, ada apa yang berhasil? Mari saya menerima firman-Nya. Oke, sekarang ini saya membuang pikiranku akan menerima firman-Nya. Memang benar sekali aku tidak bisa berjalan. Tapi kemungkinan oleh karena katanya saya bisa berjalan. Jadi dia bisa suruh begitu kan? Oke, aku akan coba bangun, angkat tilam dan berjalan. Dengan hati inilah ya orang sakit ini menerima firman Tuhan. Dengan hati ini, orang sakit ini sudah menerima firman Tuhan. Dan dalam hatinya, orang sakit ini pun muncullah hati aku bisa berjalan. Kalau saya memberi contoh yang lebih mendetail adalah, satu ketika Tuhan berkata kepada Nuh bahwa dia akan memusnahkan bumi ini dengan air bah. Setelah Nuh terdengar, waduh, hal yang heran terjadi karena dia sudah menerima firman Tuhan di dalam hatinya. Jadi dalam hatinya Nuh juga sudah datang kebinasaan bumi ini. Pada saat Nuh melihat rumah-rumah mewah di pinggir jalan, kiranya apa? Waduh, ini semuanya akan tenggelam. Dan semua pertanian, semua pengembalaan kambing domba ini sudah akan
mati semua. Semua kebun, buah-buahan, dan orang-orang akan dibinasakan juga. Seperti Tuhan berfirman, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Kenapa Tuhan berkata ini? Karena ia memang Tuhan telah menentukan dalam hatinya penghakiman bumi ini. Penghukuman sudah ada di dalam hatinya Tuhan dan berkata kepada hati Nuh. Dan hati Nuh juga menerima firman Tuhan. Jadi penghakiman Tuhan pun masuk ke dalam Nuh. Ya, saya harus segera memulai pekerjaan ini. Lalu Nuh pun memberitakan hati Tuhan kepada orang-orang lain. Seperti hati Tuhan penuh dengan penghakiman dan sampaikan kepada Nuh, dan penghakiman itu akan datang kepada hati Nuh. Dan dia datang kepada teman-teman dan memberitahukan kepada orang-orang di sana. Tetapi mereka tidak menerima firman Tuhan dan kata dari Nuh. Memang penghakiman sudah berada di dalam hati Tuhan, dan itu sudah turun ke dalam hati Nuh, dan itu akan sudah ternyata, tapi hati orang-orang itu, walaupun mereka sudah dengar, penghakiman tidak akan datang di dalam hati mereka. Air bah tidak ada di dalam hati mereka. Dan selanjutnya, bagaimana pergerakan pembuatan mereka adalah kepada orang yang menerima penghakiman dari Tuhan di dalam hatinya. Pasti mereka mempersiapkan membuat bahtera. Tetapi kepada orang yang tidak terima hati itu, mereka tertawar kepada orang yang membuat bahtera. Iya, sudah lama sekali membangun kapal untuk apa? Penghakiman yang tidak akan datang itu lucu sekali kan? Jadi ini keberbedaan di antara orang yang menerima firman Tuhan dan tidak. Banyak sekali ada orang yang membaca firman Tuhan, dan seseorang yang menerima firman Tuhan di dalam hatinya, dan ada juga tidak. Jadi, dulu kita berbicara tentang ke-8 kebahagiaan atau berkat di Matius pasal 5. Kalau firman ini masuk ke dalam hati orang dan firman Tuhan masuk ke dalam hatinya, jadi sekarang firman Tuhan Yesus sudah berada di dalam hati mereka. Dan kalau firman Tuhan menguasai di dalam hati orang, apa yang terjadi adalah mereka akan menjadi serupa Yesus Kristus. Setiap saat saya memberi khotbah, apa yang saya terasa susah adalah orang-orang mendengarkan khotbah. Tetapi firman yang mereka dengar itu tidak ada di dalam hati mereka. Jadi memang dalam mulutnya ada air bah, tapi dalam hatinya tidak ada. Orang sakit 38 tahun, Tuhan Yesus berkata kepada dia, angkatlah dan berjalanlah, bangunlah dan berjalanlah. Kalau dia menerima firman itu di dalam hatinya, karena hati dia sudah tersambung dengan firman Tuhan, dia akan berdiri, bangun, dan berjalan. Tetapi kalau dia tidak mau terima firman Tuhan, akan menjawab, aku tidak akan berjalan, begitu kan? Semua firman Tuhan di kitab suci juga begitu. Saya membaca kitab suci Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan ayat 24 berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Katanya apa? Kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Tuhan berkata kepada kita, membenarkan kau. Sungguh orang-orang ini sudah berbuat dosa dan membuat kejahatan, sudah berbuat masalah. Tetapi untuk kematian Yesus Kristus, Tuhan telah mengampun dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan telah memberi kebenaran kepada kita, dan kita telah dibenarkan. Dan sudah kita terima kebenaran oleh Tuhan kan? Dan Tuhan membenarkan
kita. Ini kata Tuhan, firman Tuhan. Dosamu telah dihapuskan. Dosamu sudah selesai di atas kayu salib. Semua dosamu telah dihapuskan, kamu sudah menjadi benar. Kamu orang benar. Ini kata Tuhan kepada kita. Kalau seseorang menerima firman ini, aduh, Tuhan berkata apa? Aku orang benar? Tuhan berkata aku orang benar. Ya, kalau Tuhan berkata begitu, pasti aku sudah menjadi orang benar. Ya kan? Dalam pandangmu, apakah kamu menganggap aku orang benar? Ya, memang pandangmu tidak, tapi pandangan Tuhan aku sudah benar. Seseorang yang menerima ini, dalam hatinya sudah menerima kebenaran Allah, dia pun berani berkata, aku telah dibenarkan, aku telah disucikan. Bisa berkata begitu. Tidak kita dibenarkan, dikuduskan untuk pengusahaan diri, tetapi di antara kita manusia tidak sama sekali ada yang dibenarkan untuk perbuatannya dan melakukannya. Tidak sama sekali ada orang yang sempurna dengan dirinya sendiri. Tetapi Tuhan telah memutuskan akan membenarkan kita, menyucikan kita melalui Tuhan Yesus. Dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, Tuhan telah membenarkan kita, menguduskan kita. Dan Tuhan sungguh mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk pengampunan dosa kita. Dan setelah Tuhan Yesus mati, dan Alkitab berkata apa kepada kita adalah, telah membenarkanmu. Kamu telah dibenarkan. Tuhan tidak akan mengingat dosa dan kesalahan mereka. Tuhan berkata, dia telah mengampuni dosa kita seperti salju. Dan Tuhan berkata, kamu telah dikuduskan. Ya, kitab suci berkata begitu, pasti aku telah dibenarkan, ya kan? Kalau Tuhan berkata, aku membenarkanmu, kalau gitu aku sudah dibenarkan. Kita harus menerima seperti begitu. Tapi masalahnya, Tuhan berkata melalui firman Tuhan, aku membenarkanmu, menguduskanmu. Tuhan berkata, aku telah mengampuni semua segala dosamu. Tuhan berkata, dia tidak akan mengingat dosa dan kesalahan kita. Alkitab, kitab suci berkata begitu, tetapi ada yang berkata, bukan Tuhan, aku orang berdosa, aku punya banyak dosa. Hari ini juga saya berbohong. Bagaimana mungkin saya menjadi orang benar? Ini apakah dia percaya pikiran firman Tuhan atau pikiran diri? Dialah yang percaya pikiran dirinya sendiri. Tetapi kitab suci sungguh berkata, rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Jadi meninggalkan jalanmu, rancanganmu, dan menerima firmanku, pendapatku. Untuk kita menjadi kudus, menjadi benar, kita tidak bisa dibenarkan oleh karena melakukannya. Karena kita tidak bisa melakukan sesuatu yang baik. Oleh karena kita tidak bisa melakukan yang baik, jadi kalau Tuhan Yesus membenarkan kita, kita akan dibenarkan. Bukan kita yang membenarkan diri sendiri, tetapi Tuhan Yesuslah yang membenarkan kita. Untuk itu, Tuhan Yesus telah menerima semua dosa kita, dan dia mati di atas kayu salib. Dengan itu dia telah menghapuskan dosa kita untuk selama-lamanya. Kepada kita semua secara adil, tidak ada perbedaan. Dan Tuhan Allah melihat darah Yesus Kristus di atas kayu salib dan berkata kepada kita, aku telah membenarkanmu, mengutuskanmu, menyucikanmu. Jadi kita sudah dibenarkan. Amin. Tapi banyak orang tidak menerima ini. Mereka tidak menerima kata Tuhan telah membenarkan mereka. Mereka tidak menerima firman Tuhan telah mengutuskan mereka. Mereka tidak menerima kata Tuhan, aku telah menyucikanmu seperti salju. Jadi Tuhan tetap berkata, aku membenarkanmu, tapi mereka bilang, aku masih orang berdosa. Tuhan berkata, aku mengutuskanmu, tapi mereka berkata, aku masih kotor. Tuhan berkata, aku tidak mengingat dosa dan kesalahanmu, tapi iya, kiranya manusia, mungkin Tuhan pasti mengingat itu. Jadi manusia masih mempunyai pikiran-pikiran yang berbeda dari firman Tuhan. Dan mereka tidak percaya menerima Tuhan yang membenarkan mereka. Mereka tidak mempercaya menerima
Firman Tuhan mengutuskan mereka tidak lagi mengingat dosa mereka. Oleh karena tidak terima firman Tuhan, orang-orang ini tidak bisa membebaskan diri daripada dosa dan menolak Tuhan. Apa yang baik dianggap hati mereka terima atau yang lain tidak akan terima. Bagaimana aku terang? Bagaimana aku ini adalah garam? Memang tidak. Ya kan? Tidak, sama sekali tidak. Tetapi kalau Tuhan menjadikan aku menjadi terang, kita jadi terang. Kalau Tuhan berkata, kamu adalah terang, kita sungguh jadi terang. Ada apa yang kita harus melakukan? Apa? Aku terang? Aku berbuat dosa hari ini, berbuat kejahatan, berbohong. Aku bukan terang. Tetapi Tuhan berkata, kamulah terang dunia. Oh, Tuhan melihat, berkata apa? Aku terang dunia. Jadi, aku sudah menjadi terang dunia. Inilah bagaimana terimanya, dan inilah bagaimana mempercayai Yesus Kristus. Kalau terima begitu, hati dia jadi terang. Kalau hatinya jadi terang, orang itu jadi terang. Kalau begitu, Tuhan akan bekerja kuasa di dalam hati dia. Kamu adalah terang dunia. Tidak berarti kita berusaha menjadi terang, tetapi percayalah kamu sudah dijadikan terang. Tuhan tidak meminta kita menghapus dosa, tapi terima, aku telah menghapus dosamu. Terimalah kayu salib ini, maksudnya Tuhan. Terimalah, pengampunan dosa telah selesai kepadamu. Kalau begitu, kita semua sudah jadi garam dan terang dunia. Kita ketemu sesi berikutnya. Terima kasih banyak.